selain dari ini dan semuanya huruf kita. Jadi di Al-Quran itu bisa sekali banyak ya, karena hurufnya banyak. Jadi jika nanti baca Al-Quran ketemu dengan huruf sukun, sesudahnya itu huruf selain dari mim dan ba, misalnya huruf ta, misalnya huruf hamzah, misalnya huruf sa, atau huruf i dengan sukun, maka hendaknya jelas maka dilakukan. Ya, contohnya di sini kita ambil beberapa yang tiga yang sukun
Itu ketik di kolom komentar atau langsung ke Instagram DM di Instagram, insyaallah nanti akan saya balas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang lebih dari saya sendiri. Dan benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, di dalam kaidah ilmu tajwid itu salah satunya ada hukum bacaan mim mati. Kalau yang di kelas-kelas bawah dulu itu sempat kita mempelajari hukum bacaan mim mati atau tanwin, yang di situ ada 4 bacaan. Yang pertama ada idgham khalqi, kedua ada idgham bi gunna dan bila gunna, yang keempat itu ada ikhfa, dan yang kelima ada ikhfa. Sementara untuk di kelas 5 ini kita mempelajari hukum bacaan mim mati. Perlu diketahui bahwa hukum bacaan mim mati itu ada 3. Hukum bacaan mim mati itu ada 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua itu ada idgham mutamasilin atau sering disebut dengan idgham mimi, dan yang ketiga ada yang dinamakan idgham syafawi. Coba kita perhatikan terlebih dahulu tentang hukum bacaan ikhfa syafawi. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu maksudnya ketika ada huruf ketika ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Kalau kita runut sebelum masuk ke huruf ikhfa syafawi, ikhfa itu artinya samar, sementara untuk syafawi itu artinya mulut. Atau ketika membaca ikhfa syafawi itu harus samar-samar di mulut. Sementara untuk huruf ikhfa syafawi itu hanya 1, hanya ada ba saja. Sama seperti kalau di hukum bacaan mati itu ada iklab, hanya mempunyai 1 huruf saja. Untuk contohnya dari bacaan ikhfa syafawi itu ada wa ma hum bi kharijin, wa ma hum bi kharijin, wa ma hum bi kharijin. Itu bacaan dari ikhfa syafawi. Sementara untuk bacaan mim mati yang kedua ada idgham mutamasilin atau sering disebut dengan idgham mimi. Nah, idgham mimi yang dinamakan idgham mimi itu ketika ada mim mati yang bertemu dengan huruf mim. Ketika ada huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Setelah ketika ada mim mati itu, setelah huruf mim mati ada huruf mim yang berharokat, entah itu fathah, kasrah maupun dhammah. Sementara untuk hurufnya dari idgham mimi atau idgham mutamasilin itu sama-sama hanya 1. Hurufnya hanya ba saja. Sebagai contohnya, untuk bacaan idgham mimi atau idgham mutamasilin, contohnya ada anfusihim min, anfusihim min, anfusihim min. Kalau cara membacanya, sementara untuk cara membaca dari idgham mutamasilin itu, huruf dari mim mati itu dileburkan kepada huruf mim selanjutnya.
Nah, sekarang untuk bacaan idhar syafawi, hukum bacaan mim mati yang ketiga. Hukum bacaan mim mati yang ketiga ada namanya idhar syafawi. Di sini kalau di bacaan hukum bacaan nun mati itu yang terbanyak ada ikhfa hurufnya. Kalau di bacaan mim mati yang terbanyak itu ada di idhar syafawi. Idhar syafawi, maksud dari idhar syafawi ialah ketika ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Sakliyane mim dan ba itu bisa dikatakan semua bacaan idhar syafawi. Kalau kita perhatikan di depan bahwa huruf idhar syafawi itu yang pertama ada alif atau hamzah, yang kedua ada ta, yang ketiga ada ta, keempat ada jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, hamzah dan ya. Untuk selanjutnya kita coba aplikasikan atau coba kita terapkan hukum bacaan mim sukun atau mim mati ini dalam Quran surat Al-Maun. Nah, ini bacaan-bacaan yang ada dalam Quran surat Al-Maun, terutama bacaan hukum mim mati atau mim sukun. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tajwid atau hukum bacaan pada surat Al-Maun. Sebelumnya kita baca bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul alim. Nah, untuk bacaan tajwidnya yang pertama ada idgham bila gunnah, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, ro dan lam. Contohnya wawailul lil musallin, dibaca mabur dan tidak bertemu. Perhatikan ya, wawailul lil musallin. Ulangi bersama-sama yuk. Wawailul lil musallin. Ya, bagus. Selanjutnya adalah idhar syafawi. Ketika ada mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Contohnya hum yura'un. Mim sukun bertemu ya, dibaca jelas ya. Hum yura'un. Contohnya lagi wayam na'un. Ada mim sukun bertemu nun, baca jelas wayam na'un. Yuk baca sama-sama. Hum yura'un wayam na'un. Sudah jelas ya? Idhar syafawi dalam ifham ini, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf ta, dal, za, sin, shin, qaf, dal, fa, qaf, kaf. Contohnya an sholatihim, dibaca umum atau sama-sama. An sholatihim
6 harokat. Yuk baca bersama-sama. Kita di sholat sahur. Nah, itu tadi hukum bacaan atau surat Al-Maun. Alhamdulillah kita sudah mempelajarinya. Semoga dengan mengetahui hukum bacaannya, anak-anak makin pandai bacaan Al-Qur'annya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oke, kalau kita terapkan di Quran surat Al-Maun, bahwa di Quran surat Al-Maun itu paling tidak ada 2 bacaan mim mati atau mim sukun. Yang pertama itu coba Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an itu. Ada mim mati bertemu dengan huruf ain. Yang kedua ada di alladzina hum yura'un, itu juga hukum mim mati atau ikhfa idhar syafawi. Selanjutnya tugas kalian tadi bahwa untuk kelompok 1 dan kelompok 3 itu hanya cukup membaca, dibaca bareng-bareng, tidak satu-satu dibaca bareng-bareng. Sementara nanti di kelompok 2 itu kelompok 3 menghafal hanya 1 kelompok. Kalau di kelompok 1 dan 3 itu bareng-bareng, kelompok 1 bareng, kelompok 3 bareng. Misalnya yang bikin Bagas, yang di kelompok 1, yang di kelompok 2 itu Tori atau Sofi. Coba silakan dibaca yang kelompok 1 dulu. Ayo mulai. Ara'aital yad'ul wala fawailul alladzina hum yura'un. Ya, cukup. Sekarang di kelompok 3, silakan yang mimpin Tori. Sudah cukup, terima kasih. Sekarang di kelompok 3, silakan Nia mewakili kelompoknya. Yuk mulai kamu menghafal surat Al-Maun itu. Ya wis gak apa-apa. Cukup Nia saja.
Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk Nia.